Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Ramadhani dengan nomor NPM 2412011268. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat namun menyeluruh tentang sejarah hak asasi manusia baik di dunia maupun di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana gagasan tentang HAM berkembang dari masa ke masa sehingga menjadi sistem yang kita kenal sekarang. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang betapa pentingnya menghargai setiap manusia, tanpa terkecuali. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap orang sejak lahir. Meskipun istilah HAM baru dikenal beberapa abad terakhir, nilai-nilainya sudah muncul sejak peradaban kuno. Kalau kita mundur ke belakang, di Babilonia sudah ada hukum Hammurabi, salah satu kode hukum tertua yang menekankan keadilan. Di India dan Cina kuno, ajaran Hindu, Buddha, serta Konfusianisme sudah menekankan moralitas, penghormatan, dan kemanusiaan. Memasuki abad pertengahan, Inggris melahirkan Magna Carta di tahun 1215, sebuah tonggak penting karena membatasi kekuasaan raja dan menegaskan bahwa ada hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar. Lalu, era pencerahan membawa angin baru. Tokoh seperti John Locke, Montesquieu menyuarakan bahwa manusia memiliki hak alami, hak hidup, hak kebebasan, dan hak kepemilikan yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Nah, gagasan ini menginspirasi lahirnya dua revolusi besar. Yang pertama, ada Deklarasi Kemerdekaan Amerika di tahun 1776 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di tahun 1789 di Prancis. Keduanya menekankan bahwa semua manusia pada dasarnya setara dan punya hak yang harus dihormati. Tapi meskipun ide-ide ini muncul, pelanggaran HAM tetap terjadi di berbagai belahan dunia. Puncaknya adalah setelah Perang Dunia Kedua, ketika dunia menyaksikan tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Kesadaran global meningkat dan akhirnya lahirlah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR tahun 1948 yang disahkan oleh PBB. Inilah landasan utama HAM internasional yang digunakan hingga sekarang. Nah, di Indonesia sendiri, nilai kemanusiaan sebenarnya sudah hidup sejak dulu. Budaya seperti gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara sudah memahami pentingnya hubungan antar manusia. Namun, masa kolonial menjadi periode gelap. Penindasan, kerja paksa, perampasan hak, dan berbagai macam ketidakadilan membuat rakyat Indonesia hidup di bawah tekanan. Situasi inilah yang sebenarnya mendorong lahirnya semangat perjuangan kemerdekaan. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, para pendiri bangsa langsung memasukkan prinsip-prinsip HAM ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama kalimat bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hal ini menjadi dasar bahwa Indonesia berdiri dengan komitmen menghargai martabat manusia. Perkembangan HAM di Indonesia semakin kuat setelah reformasi tahun 1998, ketika tuntutan terhadap kebebasan, transparansi, dan pelindungan hak warga negara menjadi semakin besar. Setelah itu, beberapa aturan penting lahir, yaitu yang pertama ada TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang HAM, yang kedua Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, yang ketiga Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menambahkan bab 10A tentang hak asasi manusia. Komitmen ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai membangun sistem hukum yang lebih kuat untuk melindungi warganya dari pelanggaran HAM. Secara keseluruhan, sejarah HAM baik di dunia maupun di Indonesia adalah perjalanan panjang yang dibentuk oleh pengalaman, pemikiran, dan perjuangan. Meskipun aturan HAM semakin berkembang, praktik pelanggaran masih bisa terjadi sampai sekarang. Karena itu, penegakan HAM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Dengan memahami sejarahnya, kita diharapkan lebih sadar bahwa menghormati orang lain, menjaga toleransi, serta memperjuangkan keadilan adalah bagian penting dari menjaga martabat manusia. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.